Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama aku dalam tambahan pelajaran bahasa Inggris, materi UN dan SBMPTN. Nama aku lagi-lagi Yanis Barotanza, biasa dipanggil His. Di sini aku ada juga sama teman-temanku. Silakan boleh perkenalan diri. Halo teman-teman, aku Variana Sari, biasa dipanggil Oka. Aku Raden Bima Sakti, biasa dipanggil Bima. Dan pada hari ini kita akan belajar nih soal-soal bahasa Inggris yang biasa ada di UN dan UTBK gitu. Nah, kalau di TPA sama bahasa Indonesia kemarin kan ada banyak sub jenis soalnya ya. Bahasa Inggris sendiri ini cuma ada dua, yakni reading comprehension sama completing sentences gitu. Nah, reading comprehension kayak bahasa Indonesia yang memahami paragraf itu. Jadi kita baca paragraf lalu kita menjawab soal yang diberikan dan berkaitan dengan bacaan di atas itu. Untuk completing sentences ini tuh adalah kalimat rumpang. Jadi kita disajikan suatu kalimat lalu ada bagian yang kosong begitu dan harus kita isi dengan kata-kata atau frasa yang tepat gitu teman-teman. Nah, completing sentences ini biasanya ada dalam wujud satu kalimat terpisah gitu tiap nomor, tapi ada juga yang langsung satu paragraf ada banyak yang kosong begitu. Nah, kalau di sini kita akan menampilkan yang modelnya tiap kalimat ada yang kosong gitu ya teman-teman. Oke, sip. Langsung aja yang pertama nih, kita masuk ke reading comprehension atau memahami bacaan gitu teman-teman. Jadi di sini ada sebuah bacaan dalam bahasa Inggris, namun karena untuk menghemat waktu juga ya teman-teman, jadi di sini aku akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Langsung aja mulai aku baca ya teman-teman. Dampak perdagangan elektronik di negara berkembang dapat membantu alih-alih merugikan. Perdagangan elektronik berpotensi mengikat negara berkembang ke belahan dunia lain sehingga tidak lagi dianggap sebagai orang luar. Misalnya, perdagangan elektronik dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses produk dan layanan yang telah tersedia. Manfaat lain adalah perdagangan elektronik terus berkembang, layanan yang tidak ditawarkan di masa lalu menjadi tersedia. Banyak dari manfaat ini belum terbukti, tetapi teknologi mungkin masih merugikan di banyak negara berkembang. Namun, inovasi perangkat lunak dan perangkat keras yang terus-menerus diharapkan akan mengurangi biaya ini. Konsumen di negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari perdagangan elektronik karena mereka dapat membeli produk yang hanya dapat ditemukan di kota-kota besar kosmopolitan. Perdagangan elektronik menutup kesenjangan antara negara-negara yang memiliki ketersediaan produk yang luas dan yang ketersediaannya terbatas. Tujuan dasar dari perdagangan elektronik adalah untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang tidak tinggal di dekat dengan lokasi fisik produk atau jasa yang tersedia, atau mengalami kesulitan memperoleh produk dan jasa tersebut. Masyarakat dan konsumen sama-sama baru mulai menikmati manfaat perdagangan elektronik, karena perkembangan baru dilakukan secara terus-menerus. Ini pada akhirnya akan memengaruhi individu. Beberapa manfaat yang dinikmati oleh konsumen misalnya adalah kasus transaksi, komparabilitas produk, pengiriman yang cepat, dan kemampuan untuk melakukan jenis transaksi pada waktu tertentu dalam sehari. Perdagangan elektronik memfasilitasi penyampaian layanan publik dan sosial, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan distribusi layanan sosial pemerintah dengan biaya yang rendah. Lalu juga meningkatkan kualitas perawatan dan kehidupan di masyarakat. Misalnya, layanan kesehatan dapat menjangkau pasien di daerah pedesaan. Langsung aja memasuki soal yang pertama ya teman-teman. The word detrimental in line 1 is closest in meaning to critical, serious, extreme, harmful, or desperate. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini nih teman-teman, kita harus menerjemahkannya begitu. Nah, apabila teman-teman sudah tahu makna kata detrimental, kita bisa langsung menjawab. Tapi kan masalahnya di soal SBMPTN tidak selalu seperti itu. Biasanya kita disajikan diksi yang asing begitu, seperti detrimental ini, di mana kita harus menerjemahkan kalimat sebelumnya gitu. Detrimental sendiri sebenarnya artinya adalah berbahaya atau merugikan atau mencelakakan. Nah, lalu
kata yang memiliki makna paling dekat dengan kata detrimental sebenarnya adalah harmful, yang sama-sama berarti berbahaya. Tapi coba kita tilik lagi di bacaannya ya teman-teman. The impact of electronic commerce in a developing country can be helpful rather than detrimental. Nah, ini kalau di Indonesia kan artinya kan dampak dari penjualan elektronik di negara berkembang dapat sangat menguntungkan alih-alih merugikan, begitu ya teman-teman. Nah, kalau kita nggak tahu kata detrimental kan berarti kayak gini kan, dampak penjualan elektronik di negara berkembang bisa jadi sangat menguntungkan atau alih-alih titik-titik. Nah, titik-titik itu kan kalau di bahasa Indonesia paling cocok diisi dengan kata merugikan kan ya teman-teman. Nah, baru kita cari kata merugikan tuh paling dekat sama yang mana. Nah, itu saja yang harmful. Next. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2 ini masih menggunakan kalimat yang terdapat dari paragraf sebelumnya. Consumers in developing countries can benefit from electronic commerce because they can buy product that could only be found in major cosmopolitan cities. Nah, pertanyaannya, the pronouns they refers to E. Consumers in developing countries, B. This cost, C. Consumers di developing countries, and E. Major cosmopolitan cities. Nah, kira-kira jawabannya yang benar yang mana nih? Kita lanjut ke pembahasannya langsung ya. Jadi, jawaban yang benar ini yang A. Kenapa, teman-teman? Nah, pertama, kita harus memahami terlebih dahulu nih kalimat yang terdapat dalam soal. Jadi, kita perlu untuk menerjemahkannya. Terjemahan dari kalimat ini yaitu konsumen di negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari perdagangan elektronik karena mereka dapat membeli produk yang hanya ditemukan di kota-kota besar kosmopolitan. Nah, berdasarkan kalimat ini sudah jelas ya, kata mereka ini merujuk pada subjek sebelumnya yaitu konsumen di negara berkembang. Pun ketika teman-teman belum bisa memahami secara keseluruhan, teman-teman bisa memahaminya secara umum dan melihat subjek dari kata sebelumnya. Di sini sudah jelas bahwa sebelum kata D ini ada subjek di awal kalimat yaitu consumers in developing countries. Jadi jawaban yang tepat ini yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Dari teks tersebut dapat dijelaskan bahwa ya kalau bahasa Indonesianya gitu, kalau bahasa Inggrisnya adalah it's implied in the text that the cost of electronic commerce equals to its benefits. B. Electronic commerce breaks the barrier of geographical location. C. Only cosmopolitan cities implementation of electronic commerce. D. Delivery of products relies much on the types of business transaction. Or E. Developing countries experience hard times applying electronic commerce berdasarkan. Dari teks tersebut dapat dijelaskan jawaban yang benar dari teks tersebut adalah menjelaskan tentang keuntungan yang diperoleh dari e-commerce, yaitu penduduk dari negara berkembang dapat menikmati barang-barang dari kota besar melalui e-commerce, sehingga itu tuh menjelaskan bahwa e-commerce tuh dapat menembus batas lokasi geografis ya selagi ada internet gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Electronic commerce breaks the barrier of geographical location. Oke. Nah, baik, kita lanjut ke segmen soal kedua yaitu completing sentences. Di ini kalau teman-teman di soal bahasa Indonesia mesti ingat ya, ada soal yang kalimatnya rumpang begitu, tidak utuh, dan kita harus mengisinya. Oke, soal nomor 1 ya teman-teman. 1. Although most Norwegians blank Christianity, many Norwegian Christians still perform traditional rituals. Nah, bagian blank ini atau bagian yang kosong itu bisa diisi dengan apa? A. Converted with. B. Have to convert. C. Are converted to. D. Have been converted. Atau E. Have converted to. Nah, sebelum memahami jawabannya, kita harus menerjemahkan dulu nih teman-teman. Sebenarnya
kalau teman-teman sudah paham soal gramatikal atau aturan penulisan kalimat yang berdasarkan tenses atau waktu, nah itu teman-teman mungkin bisa langsung menjawab. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah, yaitu dengan menerjemahkannya terlebih dahulu. Coba ini kalau diterjemahkan di Indonesia kan jadi, meskipun banyak orang Toraja kosong Kristiani, banyak orang Toraja Kristiani masih melakukan ritual tradisional. Nah, titik-titik ini kan kalau diisi di Indonesia itu jadi sudah berpindah keyakinan. Nah, jadi kita juga harus menerjemahkan kata sudah berpindah keyakinan ini ke bahasa Inggris begitu. Berpindah keyakinan itu kan convert. Nah, tapi kalau wujudnya ada tambahan kata sudah, nah itu kan harus dijadikan wujud present perfect, di mana present perfect itu tuh menjelaskan kejadian yang sudah terjadi begitu. Nah, jadi kita harus menerjemahkannya dulu nih. Sudah, kalau bahasa Inggris kan dipakein kata have gitu. Nah, terus habis itu ditambahin dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk pertama dari berpindah keyakinan kan convert. Nah, kalau bentuk ketiganya tinggal tambahin huruf E sama D di belakangnya, jadi converted. Nah, jadi jawabannya adalah E, yaitu have converted to, atau sudah berpindah keyakinan ke. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa nerjemahkan juga nih opsi jawaban A, B, C, D, lalu dicocok-cocokkan nih ke kolomnya. Mana yang paling cocok? Nah, kelihatan kan kalau yang paling cocok adalah E begitu. Ingat, kalau bahasa Inggris selalu perhatikan keterangan waktunya begitu. Nah, kata sudah di sini sangat kritikal, sangat penting gitu. Jadi diperhatikan ya teman-teman. Pokoknya cara mudahnya adalah terjemahkan, lalu isi dengan kalimat bahasa Indonesia, tapi perhatikan juga keterangan waktunya, lalu terjemahkan lagi ke bahasa Inggris. Mana yang paling cocok gitu. Next. Oke, kita lanjut ke nomor 2. The children blank always so excited to visit the candy store. A was, B were, C are, D is. Nah, teman-teman, berdasarkan kalimat di atas, pertama-tama yang harus diperhatikan yaitu tensesnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tenses, kemudian waktunya. Jadi, di dalam bahasa Inggris itu ada 3 tenses. Yang pertama itu past, di masa lalu, present di masa sekarang, and future di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan kalimat di atas, ada adverb always, yang dimana artinya itu selalu, yang menunjukkan kata yang berulang-ulang di masa yang sekarang, sehingga kalimat di atas ini termasuk pada simple present tense. Nah, kemudian di simple present tense ini kan menggunakan to be, are, is, am. Nah, berdasarkan itu kita lihat dari subjeknya. Di sini menggunakan subjek the children. The children ini memiliki arti anak-anak secara umum, bukan spesifik. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang are. Beda lagi kalau misalnya the child. The child itu kan anak itu. Nah, itu baru menggunakan to be is. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, are. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 3 yaitu the last sentence he wrote on his letter was that she sent blah 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 regards to all his friends and colleagues. Oke. Ini ada kalimat yang rumpang. Tugasnya ya mencocokkan mana yang cocok dengan kata regards gitu. Nah, kata yang cocok untuk regards sendiri adalah warm. Warm lebih cocok untuk digabungkan dengan kata regards gitu. Oke teman-teman, sudah ya kita dapat sekilas gitu soal bagaimana sih wujud-wujud soal bahasa Inggris gitu di soal UN ataupun soal seleksi perguruan tinggi negeri gitu teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan terkait soal bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia dan tes potensial akademik, boleh nih ditanyakan di grup pelajar Banyuripan di WA atau hubungi kontak yang ada di layar gitu. Baik, sekian ya dari aku, Oka dan Bima. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.